Di sini sesuatu dimulai, sebuah tradisi. Dalam setiap musibah ada yang disebut sebagai the winners dan the losers. Mari kita jadikan diri kita sebagai the winners. Kita bukan sedang ditimpa musibah, tapi kita sedang ditempa dengan musibah. Be kreatif dan gunakan setiap kesempitan untuk kesempatan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan daya saing. Menulis itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi menulis itu adalah sebuah tradisi. Oleh karena itu, mari kita bangun tradisi menulis. Salam, bertemu kembali dengan Irwan Abdullah dalam kuliah kebudayaan. Pada kesempatan ini kita bahas lagi masalah konsumsi, karena masalah konsumsi ini masalah yang sangat mendasar, tapi juga masalah konsumsi ini itu menyangkut harkat dan martabat juga. Dan mengapa begitu? Coba kita lihat bahwa konsumsi itu memiliki karakter yang sangat khas dalam satu masyarakat. Banyak makanan yang kita lihat muncul di dalam berbagai masyarakat dan itu sangat khas. Dan tidak semua makanan bisa ditemukan dalam masyarakat. Selain setiap masyarakat memiliki nama juga untuk makanan tertentu. Ya, sebagian penjelasan tentang konsumsi itu menemukan satu alasannya pada lingkungan sosial dan juga lingkungan fisik, seperti misalnya kondisi lahan, iklim, ya lingkungan yang tropis tentu tumbuh hutan tropis, ya hasil hutan yang tropis seperti rotan misalnya dan sebagainya. Tapi juga lingkungan seperti hutan itu memproduksi juga dia makanan-makanan pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memakan sagu karena dia hidup di dalam lingkungan yang penuh kaya dengan sumber daya sagu, sumber daya hutan. Tapi makanan itu tidak sekedar merupakan refleksi dari kondisi geografis dan kondisi lingkungan yang ada di dalam masyarakat, tapi juga merupakan pernyataan tentang satu perubahan dan kontestasi nilai yang sedang terjadi. Ambil contoh, tumbuhnya atau berkembangnya kuliner Nusantara. Pada 10 tahun terakhir sangat menarik kita mengamati di mana-mana berjamur kuliner Nusantara, banyak makanan dari berbagai daerah muncul. Bahkan di Yogyakarta pun kita mulai menemukan makanan pada Sultan yang sebelumnya, Hamengkubuwono yang sebelum, bahkan Pakubuwono, ya, dan muncul kembali makanan-makanan Bayola, makanan masa lalu yang direproduksi dan hadir pada masa itu. Tapi di mana-mana juga begitu. Di dalam masyarakat Melayu Palembang juga banyak sekali makanan yang muncul, ya, yang menjadi populer dan itu merata juga. Tentu saja dalam kebudayaan yang lain, ya, Minangkabau, Aceh, Batak, dan singkat cerita makanan lokal, makanan Nusantara menjadi begitu populer. Nah, pembacaannya apa sebenarnya yang sedang terjadi? Nah, kita lihat dua hal. Yang kedua, sebenarnya munculnya makanan-makanan itu merupakan juga satu gambaran tentang bagaimana diferensiasi dalam hidup manusia itu terjadi. Ruang-ruang terhadap keragaman itu mulai muncul. Ya, makanan dulu selalu memiliki sifat-sifat dominasi. Ya, sebagaimana beras mendominasi makanan-makanan lokal, yang kehadiran beras sebenarnya juga meminggirkan makanan-makanan lokal. Bahkan beras tertentu yang menjadi primadona atau yang menempati posisi sentral dan itu meminggirkan beras lokal yang ada di berbagai tempat.
Nah, jadi dalam konteks semacam itu kita lihat bahwa hadirnya berbagai makanan selain dia mengekspresikan sifat-sifat lokal, tapi menunjukkan hubungan-hubungan yang kontestatif yang terjadi. Nah, maksudnya apa? Sebagian dari makanan lokal itu juga distimulasi dari proses globalisasi. Karena globalisasi itu meminta juga sebenarnya kehadiran dari sesuatu yang lokal. Dan perlu kita tahu, globalisasi tidak pernah ada tanpa ada sesuatu yang lokal. Oleh karena itu, eksistensi dari globalisasi itu terjadi ketika yang lokal itu tersedia. Bayangkanlah, apakah pizza yang merupakan makanan dari Italia itu bisa menjadi makanan global tanpa ada satu daerah di Italia yang menghasilkan pizza sebagai makanan lokal. Ya, akhirnya makanan lokal itu dibawa kemana-mana. Bakmi, apa bukan itu merupakan satu makanan lokal yang berasal dari Cina, yang kemudian dibawa oleh saudagar Cina ke seluruh dunia, yang kemudian bakmi menjadi begitu populer. Dan itu memperlihatkan bahwa makanan-makanan lokal itu dibutuhkan juga di dalam konteks global untuk mengisi satu proses global, karena global itu adalah pertukaran yang lokal-lokal. Nah, selain itu tentu saja banyak makanan yang muncul akhir-akhir ini, dia merupakan satu respons yang sering disebut sebagai counter culture atas dominasi makanan global. Ya, ketika kita lihat ketika McD, Kentucky Fried Chicken begitu populer, muncullah gerakan-gerakan yang membuat ayam ala Kentucky tapi dengan cita rasa atau dengan model lokal. Itu sebagai respons terhadap itu. Jadi memberikan warna global pada sesuatu yang lokal, atau dia juga mencoba mengasosiasikan lokal ke dalam sesuatu yang global. Nah, pada saat yang sama, akhir-akhir ini juga kita melihat satu perkembangan yang menarik, di mana ekspansi dari makanan-makanan dari berbagai negara itu masuk seperti ke Indonesia. Nah, khususnya pada 5 tahun terakhir ini kita melihat ekspansi makanan Timur Tengah misalnya, masuk ke Indonesia melalui nasi biryani, melalui roti Maryam, melalui berbagai makanan yang bersifat baru yang sebelumnya kurang begitu populer, dan itu kemudian menjadi bagian dari perkembangan kuliner di Indonesia. Pada saat yang sama, gudeg juga semakin penting. Artinya makanan-makanan lokal pun semakin penting, semakin mengalami artikulasi. Jadi tidak betul ketika makanan-makanan global masuk dari luar makanan asing, dia akan menindas makanan-makanan lokal. Saya kira poinnya bukan di situ, tapi konteks globalisasi membuka ruang yang jauh lebih luas yang menyebabkan makanan-makanan lokal itu mendapatkan artikulasi, ruang untuk artikulasi, yang makanan-makanan lokal itu diapresiasi. Nah, ada sisi lain yang menarik. Mengapa pada akhir-akhir ini kita melihat bahwa makanan-makanan yang khas, yang bersifat lokal itu diserbu bukan saja oleh orang-orang yang berasal dari luar, tapi masyarakat kita sendiri mulai mempopulerkan dan mulai mengapresiasi sesuatu yang bersifat lokal. Di Yogyakarta ada kopi kelotok yang selalu penuh dengan orang, susah betul kita untuk mencari tempat duduk, dan tentu saja ada banyak kafe-kafe di Jogja yang muncul, yang itu menjadi satu ekspresi yang cukup menarik untuk kita lihat, dengan warna-warna lokal. Tentu saja banyak sekali bakmi Jawa, yang
pada saat yang sama hidup berdampingan dengan makanan lokal, tumbuh subur, maju, dan menjadi tempat sasaran atau tujuan untuk para pencari atau wisatawan kuliner. Nah, pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Itu disebabkan oleh munculnya kebosanan-kebosanan di dalam kehidupan modern. Ketika modernisasi membawa standarisasi, makanan-makanan berbagai hal mengalami standarisasi dan orang harus mengikuti standar-standar masyarakat modern. Ya, kita ambil contoh McD di seluruh dunia bisa dikatakan, atau di Indonesia, di setiap warung McD dia memiliki cita rasa yang hampir sama. Ayam yang hampir sama cita rasanya, ya, dan cita rasa untuk berbagai makanan yang hampir sama karena mengalami standarisasi. Ya, berbagai hal dalam masyarakat modern, ya, untuk masak ditimbang, bahkan sampai garam pun ditimbang. Dan karena itu maka standarisasi itu terjadi. Ya, jadi proses-proses standarisasi itu melahirkan kebosanan. Karena makan dimanapun kita merasakan hal yang sama. Saat ini terjadi, maka orang mencari variasi. Jadi munculnya dan maraknya makanan-makanan lokal itu sesungguhnya merupakan pernyataan tentang pencarian makanan alternatif yang dilakukan oleh kelas menengah sejalan dengan tumbuhnya gaya hidup baru di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, berbagai tempat makan, berbagai restoran, berbagai kafe, ya, selalu dipenuhi orang dan selalu dicari karena setiap orang mencari sesuatu yang baru untuk membunuh kebosanan yang diproduksi oleh modernitas. Demikian kuliah kita pada hari ini, dan kita ketemu dalam kuliah konsumsi pada kesempatan mendatang. Ikuti terus kuliah kebudayaan bersama Irwan. Salam. Ikuti terus kuliah kebudayaan dari Profesor Dr. Irwan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kenapa? Karena kita membagi ilmu bersama dalam proses produksi pengetahuan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan orang lain.